Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami bersyukur kalau sampai saat ini Bapa tetap memelihara, menguatkan, meneguhkan hati kami. Saat ini kami dengarkan firman-Mu supaya kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bangsa kita besok akan melaksanakan atau memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Dan saat ini saya mau membacakan firman bagi kita bahwa kita juga harus mengalami kemerdekaan. Sambil dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 dan ayat 36 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 36, "Sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Kata merdeka berarti bebas dari penjajah, perbudakan, pengintimidasian. Kita percaya bahwa manusia sejak jatuh di dalam dosa, manusia dijajah oleh dosa, dijajah oleh pekerjaan iblis yang betul-betul membuat manusia tidak merasakan nyaman, tenang, tapi justru dihantui berbagai macam ketakutan. Itulah yang membuat manusia itu terjajah. Sampai hari ini, berapa banyak manusia atau bangsa kita ini sudah merdeka dari penjajah Belanda, tapi sekarang banyak manusia dijajah oleh ketakutan, dijajah oleh kecemasan, dijajah oleh berbagai macam hal yang sampai hari ini terus mengintimidasi manusia. Hari ini saya akan membahas apa ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Yang pertama, orang yang sudah merdeka pasti hatinya ada damai, tenang, serta penuh kasih. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang merdeka yang pertama hatinya tenang, damai, dan penuh kasih. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. "Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, dan aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu, jangan biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan biarkan dia takut." Dalam Kolose pasal 3 ayat 12, "Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus, yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar." Kalau kita tahu manusia lama kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus Hamasiah di atas kayu salib, dan Yesus sudah memerdekakan kita dari perbudakan pekerjaan iblis itu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 yang berbeda demikian, "Oleh karena itu berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang dengannya Hamasiah telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan." Ayat 13, "Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil atas dasar kemerdekaan. Hanya kemerdekaan itu janganlah sebagai kesempatan bagi kedagingan, sebaliknya melalui kasih layanilah seorang terhadap yang lain." Kalau kita
besok merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita, itu hal yang sangat bagus. Kita tidak dijajah oleh Belanda, tidak dijajah oleh penjajah yang lain. Tapi kalau hari-hari ini mungkin secara negara engkau tidak dijajah, tapi secara alam roh kau dijajah, hatimu tidak damai, hatimu tidak ada ketenangan, ya, dan hatimu selalu egois, itu berarti engkau belum merdeka. Maka biarkan Yeshua HaMasiah itu memerdekakan kamu. Kalau betul-betul engkau sudah memiliki Yeshua HaMasiah itu dalam dirimu, engkau sudah tenang, damai, engkau sudah memiliki kasih di dalam hatimu, karena HaMasiah sudah memberikan kemerdekaan yang sempurna kepadamu. Itu ciri-ciri orang merdeka, hatinya tenang, damai, dan penuh kasih. Ciri-ciri orang yang sudah merdeka yang kedua, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh roh jahat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 yang berbunyi demikian, dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dikatakan, dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita mengaku pengikut Yesus HaMasiah dipenuhi Roh Kudus, tapi di dalam hidup sehari-hari bukan dikendalikan oleh Roh Kudus, tapi dikendalikan oleh roh ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Sekali lagi, bahwa Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Harusnya hatimu merdeka. Apapun keadaan yang sedang kau alami, hatimu tetap merdeka karena yang memimpin hidupmu adalah Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri yang sudah dimerdekakan? Pikirannya, yaitu pikiran positif, pikiran yang benar, pikiran yang kudus, pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 16, bagian B yang berbunyi, namun kami memiliki pikiran HaMasiah. Jadi, kalau orang sudah dimerdekakan oleh Yesus HaMasiah, pikirannya sudah merdeka. Jadi bukan pikiran negatif. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi demikian. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama HaMasiah, carilah hal-hal yang di atas, di tempat HaMasiah berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama HaMasiah di dalam Elohim. Jadi kalau kita sudah berada di dalam HaMasiah, kita betul-betul sudah merdeka. Pikirannya bukan lagi pikiran negatif. Pikirannya bukan hal-hal yang sangat memikirkan yang tidak. Maka kalau engkau betul-betul dalam HaMasiah itu, apapun yang kau pikirkan, memikirkan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Yang keempat, apalagi ciri-ciri orang yang sudah merdeka, yaitu perbuatannya sesuai dengan firman Yahweh. Sekali lagi, perbuatannya sesuai dengan firman Yahweh. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 yang berbunyi demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Apapun yang dikerjakan, setiap yang dikerjakan bagaimana sesuai dengan firman Yahweh.
Zaman sekarang ini ada banyak orang mengerjakan sesuatu pekerjaan justru bertentangan dengan firman Yahweh, selalu yang tidak sesuai dengan firman Yahweh. Jadi kalau engkau sudah benar di dalam Yeshua HaMashiach, engkau mengerjakan yang sesuai dengan firman Yahweh itu, tidak bertentangan dengan firman Yahweh. Nah, sekarang itulah ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Nah, sekarang bagian berikutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang belum merdeka? Yang pertama-tama, ciri-ciri orang yang belum merdeka, dia pemalas. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11, nanti saudara baca sendiri. Yang ciri-ciri pertama yang belum merdeka, hidupnya pemalas. Yang kedua, ciri-ciri yang belum merdeka, hatinya dibebani kebingungan, kemabukan serta kekhawatiran. Di dalam Lukas 21:34 yang berbeda demikian, tetapi jagalah dirimu supaya hatimu tidak dibebani oleh kebingungan dan kemabukan serta kekhawatiran hidup, dan hari yang tak terduga itu akan datang kepadamu. Jadi orang yang belum merdeka, hatinya selalu dibebani oleh bingung, mabuk, khawatir, bimbang. Itulah ciri-ciri yang belum merdeka. Yang ketiga, ciri-ciri yang belum merdeka, selalu mempertuhankan perutnya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19. Yang keempat, ciri-ciri orang yang belum merdeka adalah cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Jadi kita perhatikan, hari ini kita peringati bagaimana temanya tadi adalah hidup di dalam kemerdekaan. Maka jangan sampai kita mengaku pengikut Tuhan Yesus HaMashiach, tapi ternyata masih dalam hidup sehari-hari engkau penuh dengan keterikatan alam roh, baik pikiran, hatimu, perbuatanmu selalu melakukan yang bertentangan dengan firman Yahweh. Biarkanlah Roh Kudus itu memerdekakan engkau. Biarkanlah firman Yahweh itu memerdekakan engkau. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-8, dikatakan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ayat 36, sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Amin. Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah kami mengalami kemerdekaan yang sempurna, baik secara roh, secara pikiran, secara tubuh, karena Yeshua HaMashiach sudah memerdekakan kami di atas kayu salib melalui tubuh dan darah-Mu. Segala dosa-dosa kami, segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sudah salibkan di atas kayu salib dan memberikan kemenangan dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Kami bersyukur, kami mau menikmati kemerdekaan itu setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami mau mengalami kemerdekaan itu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka yang masih belum merdeka dalam pikiran, hati, tubuhnya, Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Bebaskan pikirannya, hatinya, rohnya, seluruh tubuhnya, merdeka dari segala cengkraman daripada roh-roh jahat. Berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu, terus Engkau pakai. Berkati bangsa dan negara kami ini, supaya tentram dari segala intimidasi roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.